Menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman di kolom komentar YouTube, di artikel blog, di sosial media, dan di WhatsApp tentang teknik pencilinan ikan. Selamat datang di channel Iskandar Dorman. Di channel ini kita akan belajar tentang ikan ekspor, khususnya komoditi ekspor ke Taiwan, China, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Jadi buat kamu yang baru mau merintis bisnis ikan ekspor, channel ini wajib kamu subscribe dan aktifkan loncengnya agar ketika kami mengupload video-video terbaru, kamu akan dapat langsung notifikasi dari YouTube. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Iskandar Dorman di channel YouTube Iskandar Dorman. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman di kolom komentar YouTube ini, di sosial media, di blog, dan di WhatsApp. Nah, kali ini ada pertanyaan tentang teknik cilin, dan sebenarnya video tentang cilin ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, tapi itu sudah lama dan kita update informasinya di sini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin kurang mendapatkan informasi dari video tersebut. Jadi, mencilin ikan itu bisa dikatakan salah satu teknologi pembekuan ikan tanpa menggunakan mesin pendingin atau freezer. Ikan yang dibekukan dengan freezer dan ikan yang dicilin itu kualitasnya jauh berbeda. Ikan yang telah dibekukan menggunakan freezer, ketika dikeluarkan dari freezer atau meleleh, dia bisa lebih cepat membusuk karena kondisi dagingnya yang sudah matang. Sehingga apabila dibiarkan lama tanpa terkena es, itu dia dagingnya bisa sangat lembek dibandingkan dengan ikan yang dicilin. Dan saking lembeknya, biasanya itu tulangnya pun seperti lunak. Jadi ketika diangkat di bagian kepalanya, itu akan lentur langsung jatuh ke bawah. Berbeda dengan ikan yang telah dicilin, ikan tersebut bisa tahan lebih lama di dalam suhu ruangan meskipun tidak terkena langsung dengan es. Jadi mencilin ikan itu semudah memasukkan ikan ke dalam rendaman air asin dan es giling. Air asin di sini bisa menggunakan air laut langsung atau air laut asli ataupun menggunakan air tawar yang dicampur dengan garam. Kemudian kadar asinnya ini disesuaikan dengan kadar asin air laut. Jadi tidak ada takaran khusus berapa banyak garam yang digunakan untuk berapa liter air tawar atau berapa banyak es yang digunakan. Semuanya disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat takaran antara es dan air asinnya, itu teman-teman bisa menggunakan perbandingan 70/30, yaitu 70% untuk air asinnya dan 30% untuk es gilingnya. Nah, di sini es giling ini hanya bersifat opsional ya teman-teman, karena saya memahami bahwa kondisi di daerah-daerah itu berbeda-beda. Seperti misalnya di Kepulauan Ambon, di Kepulauan Papua, itu biasanya sarana dan prasarana itu kurang memadai untuk bisa mendapatkan es giling. Bahkan es balok sekalipun mungkin masih jarang atau masih susah ditemui di beberapa tempat di daerah Papua sana. Kalau misalnya teman-teman susah untuk mendapatkan es giling, teman-teman bisa menggunakan es balok yang dihancurkan atau dipukul sampai seukuran kepalan tangan orang dewasa. Kalau untuk es giling atau biasanya es kristal yang sudah jadi, biasanya dia seukuran kelereng atau seukuran buah kemiri. Ada juga biasanya yang panjangnya kayak gini nih. Itu semuanya cuma opsional aja. Es apapun yang teman-teman gunakan, apakah itu menggunakan es batu yang diminum, es balok, atau es kristal. Intinya adalah kadar dinginnya itu disesuaikan. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman ingin membuat takarannya, itu bisa gunakan 70/30, yaitu 30% untuk esnya dan 70% untuk air asinnya. Jadi untuk membuat ikan itu kaku dan keras serta segar lebih lama, sangat disarankan untuk menggunakan teknik cilin, baik itu air ikan laut ataupun ikan air tawar seperti bandeng, nila, mujair, atau jenis ikan air tawar lainnya. Khususnya mungkin teman-teman yang menjadi supplier atau mungkin punya usaha fresh food, teknik cilin ini bisa digunakan untuk mengawetkan ikan tanpa menggunakan freezer atau bahan kimia lainnya. Nah, pertanyaannya, berapa lamakah ikan itu bisa dicilin? Durasi pencilinan ikan itu bisa berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan, jenis ikan, seberapa tebal dagingnya atau seberapa tebal kulitnya, itu berbeda-beda. Ikan yang berukuran besar dan berkulit tebal itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ikan berukuran kecil seperti ikan sunu, kerapu kecil, atau tenggiri kecil. Itu dia bisa lebih cepat kaku, lebih cepat beku, dan bisa cepat dipindahkan ke wadah penampungan setelah dirasa ikan tersebut sudah cukup keras. Ikan yang direndam dengan air cilin terlalu lama, apalagi kepalanya tidak diikat sehingga air masuk ke dalam insan, itu bisa menyebabkan insannya pucat, warna mata menjadi pudar, dan bahkan untuk jenis ikan sunu biasanya akan timbul bercak atau bintik kuning yang akan semakin melebar ketika dipindahkan ke wadah penampungan. Olehnya itu, ikan yang dicilin harus selalu dikontrol. Apabila sudah kaku, itu bisa langsung dipindahkan ke tempat penampungan dan usahakan jangan terlalu lama direndam.
Larutan air chilin bisa digunakan 2-3 kali perendaman dengan ikan yang berbeda secara bergantian. Namun kita harus tetap memastikan kadar garam dan kadar dinginnya dengan cara menambah garam atau menambah es, karena air chilin yang dipakai berulang itu kadar asin dan kadar dinginnya pasti akan berubah. Jenis ikan sunu yang direndam terlalu lama dalam air chilin, khususnya air chilin yang telah dipakai berulang-ulang, biasanya akan timbul bintik atau bercak kuning yang akan semakin melebar jika ikan tersebut dipindahkan ke wadah penampungan. Itulah sebabnya kenapa air chilin tersebut harus ditambahkan dengan garam dan es jika sudah dipakai lebih dari satu. Saya sangat menyarankan untuk mengganti air chilinan itu dengan larutan chilin yang baru jika sudah dipakai 2-3 kali perendaman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya buat kamu yang lagi belajar tentang penanganan awal bisnis ikan ekspor. Informasi lainnya tentang konten kami di sosial media, di YouTube, dan di blog kami itu bisa teman-teman dapatkan dengan bergabung grup Telegram dan grup WhatsApp kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. When I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just give me up, don't stop.